Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah, Rob semesta alam. Solawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat jejak kebenaran, pernahkah kita merenung bahwa dunia yang kita pijak ini suatu saat akan berakhir? Pernahkah kita bertanya, apakah tanda-tanda akhir zaman itu sudah dekat? Kali ini, kita akan menyusuri sebuah kisah nyata, sebuah perjalanan yang mengingatkan kita akan dekatnya akhir zaman, dilengkapi dengan nubuat Rasulullah yang sangat relevan dengan keadaan kita hari ini. Mari kita ikuti dengan hati yang terbuka, agar kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua. Rasulullah telah mengabarkan banyak tanda-tanda kecil sebelum datangnya kiamat. Di antaranya, beliau bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Tidak akan terjadi kiamat hingga engkau melihat orang-orang yang tidak berpakaian namun berpakaian, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka itu adalah wanita-wanita yang tidak akan mencium bau surga." Hari ini, kita bisa melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana aurat dipamerkan di jalanan, di layar kaca, bahkan di media sosial. Tanda lain disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, di antara tanda-tanda kiamat ialah banyaknya pasar. Dan apa yang kita lihat sekarang, pasar tak lagi hanya di satu tempat, melainkan ada di genggaman kita, dalam bentuk marketplace, aplikasi belanja online, hingga media sosial yang menjelma pasar raksasa. Tanda lain yang begitu jelas adalah banyaknya orang fasik menjadi pemimpin. Rasulullah bersabda, "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kiamat." Hadis riwayat Bukhari. Fenomena ini bukan lagi hal asing. Kita hidup di zaman yang sesuai persis dengan nubuat Nabi. Izinkan saya membawakan sebuah kisah nyata dari tanah air kita. Beberapa tahun lalu, di sebuah desa di Lombok, ada seorang laki-laki bernama Hasan. Bukan nama sebenarnya, ia dikenal keras, sering mabuk, jarang sholat, dan kerap menantang orang-orang yang mengingatkan tentang kematian. Sampai suatu malam, desa itu diguncang gempa hebat, rumah-rumah hancur, banyak yang meninggal. Hasan selamat, tapi ia terjebak dalam reruntuhan. Di saat-saat genting itu, ia berkata kepada orang-orang yang menolongnya, "Benar kata kalian, mati itu nyata. Aku mendengar suara takbir di langit ketika bumi berguncang. Demi Allah, aku menyesal tidak pernah sholat." Sejak hari itu, Hasan berubah. Ia kembali ke masjid, memperbaiki salatnya, bahkan menjadi orang yang paling rajin mengingatkan tetangga tentang kematian. Kisah Hasan menjadi pengingat bahwa Allah mampu membalikkan hati manusia dalam sekejap, dan gempa itu, sebuah peringatan keras, adalah cermin kecil dari kedahsyatan kiamat yang akan datang. Sahabat jejak kebenaran, bukankah bencana yang kita saksikan hari ini adalah bagian dari tanda-tanda akhir zaman? Gunung meletus, tsunami, banjir besar, gempa bumi, semua itu telah disabdakan Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari. Rasulullah bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga banyak terjadi gempa bumi. Di zaman modern ini, kita dikepung fitnah yang tak pernah ada sebelumnya. Rasulullah bersabda, akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh tipu daya. Pada masa itu, orang yang jujur dianggap pendusta, pendusta dianggap jujur. Orang yang amanah dianggap khianat, dan orang yang khianat dianggap amanah. Hadis riwayat Ahmad. Tidakkah kita melihat fenomena ini? Di media sosial, berita hoaks lebih cepat menyebar daripada kebenaran. Orang yang berbohong tampak lebih dipercaya ketimbang orang yang jujur. Fitnah teknologi pun menjadi ujian besar. Rasulullah bersabda, tidak akan terjadi kiamat hingga ilmu diangkat. Banyak terjadi gempa, waktu terasa semakin singkat. Hadis riwayat Bukhari. Hari ini, waktu benar-benar terasa cepat. Sehari bagai 1 jam, 1 tahun bagai beberapa bulan. Sibuk, sibuk, dan sibuk.
hingga manusia lupa beribadah. Setelah tanda-tanda kecil, akan datang tanda besar kiamat, di antaranya keluarnya Dajjal. Rasulullah menyebut fitnah Dajjal sebagai fitnah terbesar sepanjang sejarah manusia. Beliau bersabda, tidak ada fitnah yang lebih besar dari sejak Allah menciptakan keturunan Adam, selain fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, Dajjal datang dengan kemampuan luar biasa. Ia bisa menurunkan hujan, menghidupkan kembali tanaman, bahkan seolah-olah membangkitkan orang mati. Selain Dajjal, ada Yajuj dan Majuj, dua bangsa besar yang saat ini masih terkurung, namun kelak akan dilepaskan menjelang kiamat. Mereka akan merusak bumi, meminum habis sungai, dan membuat manusia ketakutan. Turunnya Nabi Isa pun menjadi salah satu tanda besar. Beliau akan membunuh Dajjal, menegakkan keadilan, dan memimpin manusia dengan syariat Allah. Semua ini adalah kebenaran yang pasti, tinggal menunggu waktu. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Pertama, jaga salat. Rasulullah bersabda, perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Barang siapa meninggalkannya, maka ia telah kafir. Hadis riwayat Tirmidzi. Kedua, berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Dalam fitnah akhir zaman, tidak ada pedoman selain wahyu Allah. Ketiga, perbanyak doa agar diberi keteguhan iman. Rasulullah sendiri sering berdoa, "Ya Allah, tetapkanlah hatiku di atas agamamu." Sahabat jejak kebenaran, dunia ini hanyalah persinggahan. Kisah nyata yang kita dengar hari ini adalah pengingat bahwa kematian bisa datang kapan saja, bencana bisa melanda siapa saja, dan akhir zaman semakin dekat. Marilah kita renungkan firman Allah dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan, suatu yang melalaikan, perhiasan, dan saling berbangga antara kamu serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Semoga kita termasuk hamba Allah yang selalu ingat, selalu siap, dan selamat dari fitnah akhir zaman. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi pengingat untuk kita, bahwa yang namanya kematian, kiamat, itu akan benar-benar terjadi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.